Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, bahasan kita adalah mengenai konsep ekuitas. Konsep ekuitas dimaknai sebagai hak sisa terhadap aset suatu entitas setelah dikurangi hutang. Sehingga ekuitas ini dapat dimaknai secara sederhana adalah sisa antara aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan hutang. Atau dalam rumusan sederhana yang kita pahami dalam prinsip dasar akuntansi, yaitu aset dikurangi hutang sama dengan ekuitas. Karakteristik dari ekuitas ini yang pertama adalah ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya, maupun investasi yang dilakukan oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Ini tentunya berakibat terhadap bertambah dan berkurangnya ekuitas dalam laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Komponen ekuitas terdiri dari modal setoran, terdiri dari modal yuridiksi yang dihitung berdasarkan nilai par, menunjukkan aset neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Biasanya berkaitan dengan modal yuridiksi ini adalah yang tercatat dalam akta perusahaan. Komponen yang selanjutnya itu adalah laba ditahan yang terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Terus yang terakhir yang berkaitan dengan komponen ekuitas ini adalah penyesuaian modal belum terrealisasi. Sehingga dalam komponen ekuitas ini kita akan mengenal istilah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Terkait dengan komponen ekuitas itu terbagi menjadi modal yang dialokasikan, terus saldo laba ditahan, serta penyesuaian modal yang belum direalisasi. Untuk modal yang dialokasikan itu terbagi menjadi dua, yaitu modal yang legal capital atau modal hukum, biasanya berupa nilai saham preferen, nilai saham biasa, terus saham biasa atau saham preferen yang berlangganan, waran dan opsi saham, ada dividen saham yang dibagikan, serta saham biasa yang diterbitkan kembali. Sedangkan modal disetor itu biasanya berupa saham preferen, saham biasa, serta sumber lainnya seperti stock split, preference stock, sama konversi dan yang lainnya. Untuk saldo laba ditahan itu biasanya diperoleh dari hasil laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi tersebut itu ada komponen biaya, ada komponen kerugian, ada pendapatan, dan juga ada keuntungan. Nah, selain itu juga ada penyesuaian dengan periode sebelumnya. Tentunya berkaitan dengan saldo laba ini ada pembagian dividen terhadap pemegang saham. Untuk penyesuaian modal yang belum direalisasi itu berupa komponen portofolio yang belum direalisasi untuk sekuritas non-pasar, terus keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi,
serta modal yang disumbangkan. Itu beberapa komponen ekuitas yang dapat dipelajari dan dipahami bersama. Perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah melebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal yang disetorkan. Itu perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan untuk dapat dipahami dengan baik. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang saham tersebut itu sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Perbedaan ini juga sangat penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan dalam pembagian dividen. Perubahan laba ditahan ditentukan atau disebabkan oleh adanya penyesuaian periode yang lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, serta kuasi reorganisasi, di mana kuasi reorganisasi ini merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Itu beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus yang saya sebutkan tersebut. Ada beberapa teori ekuitas yang dapat dipahami. Yang pertama yaitu teori proprietari, di mana teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Ini yang harfiah yang biasanya dipergunakan dalam konsep ekuitas. Rumusan yang dipergunakan dalam teori ini adalah aset dikurangi dengan hutang sama dengan modal. Yang kedua adalah teori entitas atau kesatuan usaha, di mana perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Sehingga rumusan yang dipergunakan dalam teori ini adalah aset sama dengan modal, di mana modal ini terdiri dari hutang dan modal dari pemilik itu sendiri. Teori selanjutnya yang ketiga itu adalah teori ekuitas residual, di mana dalam konsep teori ini pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Sehingga rumusan yang dipergunakan dalam teori ekuitas residual ini adalah aset dikurangi dengan ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Teori yang keempat yaitu teori enterprise, di mana dalam teori ini perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Ini teori akuntansi yang berkaitan dengan teori enterprise.
Terakhir adalah teori dana fund, di mana dalam teori ini unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aset dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Dalam teori dana atau fund teori ini, aset perusahaan sama dengan restriksi dari aset itu sendiri. Ini beberapa teori ekuitas yang banyak dipelajari atau dipahami dalam dunia akuntansi. Mungkin ini materi terkait dengan konsep ekuitas dalam mata kuliah teori akuntansi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Saya akhiri, bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Terima kasih.